Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Taptazani, NPM 101213666 dari kelas C12 Manajemen Angkatan 2021. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dengan tugas yaitu menganalisis suatu usaha dengan metode wawancara. Nama usaha yang saya wawancara di sini adalah PT Maha Karya Sudarna dengan tahun berdiri Desember 2022, alamat di Dusun Kelapa 3, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Produk yang dibuatnya yaitu ada saut bakso, crispy keripik, dan bakso basreng. Langsung saja kita ke video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kami ini sudah ada pemilik atau owner dari Salaut yang bernama Enda Sudarna. Pertama di sini kami itu mohon izin akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menganalisis dari usaha Pak Enda sendiri. Di sini yang pertama ada pertanyaan, kenapa sih memilih usaha ini gitu kan? Apa aja sih usaha yang dikeluarkan Pak Enda ini saya? Oke. Jadi sebelumnya itu kenapa sih milih usaha ini? Karena memang waktu itu tuntutan dari kuliah sebenarnya. Ya kan ada tugas kuliah gitu kan yang harus bikin produk baru. Jadi dan saya dari kampung, saya dari Pangandaran. Jadi saya itu menganalisis apa sih yang beda dari pasaran gitu. Nah, di situ waktu itu ada namanya buah honje gitu. Kalau misalnya di Bandung kan ada kecombrang. Nah, kalau kita tuh pakai buahnya gitu. Jadi buah kecombrangnya itu gitu. Kita inovasi dari situ gitu dan di situ memiliki perkembangan yang cukup baik sampai hingga akhirnya kita bisa ekspansi ke beberapa produk lainnya gitu kayak basreng, kemudian bakso crispy, kemudian sekarang sakoin gitu ya yang itu berbahan baku dari daging sapi kalau kita sih. Jadi si buah nanti gimana ini? Nah, buahnya itu kita olah jadi produknya itu salaut. Nah, salaut itu jadi olahan seafood gitu kan. Awalnya itu sate seafood, tapi bumbunya kan kalau sate biasanya bumbu kacang. Nah, kita pakai bumbu sendiri yaitu dari buah honje gitu. Nah, itu waktu kemarin kita dapat kompetisi runner up 2 di International Franchise Business Concept di Jakarta. Kalau untuk memulai bisnisnya sejak kapan kan? Nah, bisnis salaut itu kita mulai di tahun 2020. Di 2020 akhir kita udah mulai, tapi kita berdiri secara hukum, berdiri secara resmi kita di tahun 2022 kemarin. Kita jadi PT Maha Karya Sudarna dengan brand Salaut. Apa sih yang menjadi khas PT Saudara Enda dibanding yang lain gitu, dibanding pesaing? Pastinya ciri khas kita yang pertama kita dari buah ataupun dari produk yang khas banget daerah pariwisata pantai itu buah honje. Jadi buah honje itu sendiri itu fresh banget dan memang sudah berdasarkan riset juga bahwasannya itu hanya ada di Kabupaten Pangandaran gitu. Untuk buah itu sendiri gitu di beberapa kota masih cukup jarang gitu kan. Jadi memang itu benar-benar jadi daya perbedaan yang sangat terlihat jelas gitu bahwa produk kami mengedepankan produk daerah gitu karena memang ini menjadi keunggulan dari daerah itu sendiri gitu. Karena itu udah ada ciri khasnya ya kan sekarang tuh kan yang jualan basreng gitu udah banyak ya. Jadi strategi apa yang lain gitu dalam menghadapi pesaing itu gimana sih? Pertama, saya melengkapi dulu legalitas atau badan hukum gitu supaya lebih profesional gitu. Keduanya adalah dari packaging atau kemasan. Kita lebih mengikuti tren masa kini gitu. Tapi dengan strategi yang utamanya adalah kita menonjolkan daerah gitu ya, menonjolkan unsur daerah dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Jadi walaupun
kita menjadi produk khusus oleh-oleh nantinya, kita pingin harganya itu harga yang relatif bisa dijangkau sama semua kalangan gitu. Jadi itu strategi aku buat perusahaan aku lebih bisa bersaing dengan yang lain. Kan sekarang itu banyak yang menggunakan teknologi. Nah, gimana cara untuk itu strateginya untuk bersaing dengan yang lain gitu dalam menggunakan teknologi? Kita udah buka di beberapa marketplace itu dari mulai yang udah lama sampai yang terbaru kita ikutin gitu ya, marketplace, e-commerce sama yang lainnya juga kita ikutin gitu kan, karena memang kita juga harus mengikuti tren itu gitu, dan kita lagi berusaha untuk membuat website gitu biar lebih kuat gitu. Jadi tidak hanya di platform sosial media saja, tetapi kita ingin ada website supaya kita bisa menjangkau lebih luas lagi sih gitu. Itu sangat strategi yang sangat difokuskan buat kita bersaing dengan produk-produk yang lain gitu, dan apalagi kita UMKM gitu. UMKM kan sangat minim. Nah, dengan minim modal kita ingin lebih bersaing gesit dengan perusahaan yang sudah besar gitu. Salah satunya dengan yaitu kita pengen hadir di website. Apa aja sih itunya kan marketplace-nya yang udah dijangkau gitu? Nah, itu ada, aku bingung ya ini bisa disebutin atau enggak ya. Ada Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop gitu. Dan kita lagi merambah ke Facebook Ads gitu. Kita pengen ke Facebook Ads. Sebenarnya udah ada kok di semua Bukalapak ya kayak gitu udah, cuman kita lebih concern di TikTok Shop, Shopee sama Tokopedia, Lazada. Kita concern di 4 marketplace itu. Ini nggak punya program nggak itu di marketplace itu teh kayak setiap hari harus upload atau harus buat live atau gitu, ada program khusus nggak buat ini di Salawat ini? Kalau dari Salawat sendiri sih itu pasti ada program khusus kayak gitu. Tapi kalau untuk upload kan memang ibaratnya paling kita upload di videonya aja, video feed gitu kan, sama beberapa iklan di sosial media aja sih. Kalau upload produk yang produk jualan kan sudah ada ya, kalau di e-commerce kan sekali upload gitu kan, cuma tinggal marketingnya aja gitu, pengiklanannya. Dan itu kita memang kita biasanya rutin 1 hari 1 kali upload gitu untuk menjaga konsistensi. Kita kan pasti ya, meskipun sebesar apapun perusahaan pasti ada hambatannya mungkin ya. Nah, hambatan di perusahaan ini apa sih, hambatan pemasaran di perusahaan ini? Kayak ada gak sih? Hambatannya kalau di marketing pasti kita modal gitu kan, karena kan pencadangan modal iklan itu sangat besar gitu kan, apalagi sekarang zamannya teknologi gitu. Dari pihak-pihak yang menyediakan platform untuk iklan itu kan menaikkan tarif gitu kan. Nah, sedangkan kita kan yaitu UMKM, kita kan pakai modal yang ada, kita golangkan kan untuk modal lagi gitu. Jadi kayak permasalahannya pasti yang utama adalah di modal gitu untuk kita bisa iklan. Keduanya adalah di partner SDM-nya gitu kan, yang bakal ibaratnya fokus concern untuk membuat kontennya gitu kan, untuk diiklankan itu kan kita juga masih kendala gitu. Jadi ibaratnya masih belum bisa membiayai tenaga profesional gitu untuk bisa mendapatkan sebuah produk yang bagus untuk diiklankan gitu kan. Karena kan kalau platform kan itu hanya menerima saja gitu. Nah, kita di situ modal sama SDM sih hambatan kita di marketing saat ini. Nah, kan kita ada hambatannya, tapi di Salawat ini ada target khusus nggak? Target pencapaian khusus dalam mendapatkan pelanggan, pemasaran gitu, dalam mendapatkan laba yang kayak gitu nggak ada? Pasti ada targetnya, itu pasti ada, apalagi sekarang itu kita produknya udah masuk Indomaret gitu, kita udah lolos kurasi Indomaret, jadi pasti kita ada target lagi gitu ya, selain dari ingin masuk lagi ke ke retail modern yang lainnya. Kita itu pengen omset per harinya itu kita pengen di angka sekitar 10 juta lah gitu, per harinya gitu, karena kan kita udah masuk ke Indomaret juga gitu. Jadi kita pengen ada kejelasan lah di omsetnya, pasti harus ada target gitu. Ini pertanyaan terakhir ya untuk menyudahi ini, kunci keberhasilan utama sih dalam menjalankan usaha ini, dalam melakukan kegiatan pemasaran, ada kunci khususnya nggak sih? Kunci khususnya adalah konsistensi sama kedisiplinan. Kenapa? Karena apalagi kalau berbicara tentang pemasaran gitu. Pemasaran yang berbasis data
seperti di marketplace kayak gitu, itu tuh kan ada akurasinya, ada perhitungannya gitu. Nah, perhitungannya itu diambil dari yaitu konsistensi kita upload video dan kedisiplinan kita upload video itu berpengaruh kepada target kita untuk mencapai customer gitu. Jadi kalau mau berhasil, kalau mau sukses, apalagi mencapai target di pemasaran, kunci utamanya adalah konsisten dan kedisiplinan. Itu saja. Jadi intinya mah kita harus lebih konsisten dalam melakukan pemasaran, lebih giat lagi, lebih dijelasin targetnya juga ya. Paling itu aja ya yang saya tanyain sama teman-teman ya. Maaf kalau ada salah-salah kata atau apa. Terima kasih telah meluangkan waktunya juga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Enda. Kak. Selanjutnya di sini saya sudah menganalisis SWOT dari perusahaan ini. Pertama di sini pada tabel IFAS atau Internal Factor Analysis Summary ada kekuatan dari PT Mahakarya Sudarna. Di sini kekuatannya yang menurut saya ada bumbu yang khas dengan bobot 0,2 dan rating 4. Terus ada sudah terdaftar secara hukum dengan bobot 0,2 dengan rating 4. Kemudian ada kemasan yang menarik dengan bobot 0,3 dengan rating 5. Kemudian ada varian produk banyak dengan bobot 0,3 dengan rating 5. Dan total nilai dari kekuatan PT perusahaan Mahakarya Sudarna ini adalah 4,6. Kemudian ada kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu tempat produksi terlalu jauh, yaitu di Pangandaran, karena akan terlalu jauh lah untuk kan jualannya di Bandung terus produksinya di Pangandaran dengan bobot 0,4 dan rating 4. Kemudian kelemahan yang kedua ada banyak pesaing karena yang jualan produk serupa itu banyak ya di Bandung. Kelemahan ini berbobot 0,35 dengan rating 5. Kelemahan yang ketiga ada beberapa produk tidak cocok untuk yang memiliki gigi yang bermasalah karena kebanyakan produk banyak yang crispy gitu. Jadi kalau buat yang mempunyai gigi bermasalah mungkin kurang cocok. Dengan bobot 0,25 dan rating 3. Total nilai dari kelemahan ini adalah 4,1. Kedua ada pada tabel EVAS atau External Factor Analysis Summary. Yang pertama ada peluang bagi PT Mahakarya Sudarna. Peluang yang pertama ada buka stand di kampus. Buka stand di kampus maksudnya membuka stand di kampus agar gimana ya? Bisa berjualan secara langsung kepada mahasiswa di Universitas Teknologi Digital dengan bobot 0,4, rating 3. Dan kedua, peluangnya bermitra dengan orang-orang yang di Bandung agar mempermudah lah. Misalkan bikin produksi di Bandung dengan orang-orang Bandung agar pengiriman produk tidak terlalu jauh. Kelemahan ini berbobot 0,6 dengan rating 5. Peluang ini berbobot 0,6 dengan rating 5. Dari peluang ini mendapat total nilai 4,2.
Kemudian ada ancaman bagi PT Mahakarya Sudarna. Yang pertama, banyaknya pesaing tadi dengan bobot 0,65 dan rating 4. Yang kedua, waktu pengiriman yang lama jika dikirim dari tempat produksi karena jauh kan di Pangandaran, dengan bobot 0,35 dan rating 3. Dari ancaman ini didapatkan total nilai 3,65. Selanjutnya kita akan tentukan ada di posisi mana PT Mahakarya Sudarna ini. Seperti ini, ada posisi 1 agresif, kedua diversifikasi, yang ketiga ubah strategi, dan yang keempat ada defensif. Dengan menggunakan rumus ini, yaitu strength dikurang weakness dibagi 2 untuk sudut X, sumbu X, ya, untuk sudut X, dan untuk sumbu Y opportunity dikurang threat dibagi 2. Lalu ini berdasarkan rumus tersebut didapatkan nilai untuk sumbu X yaitu 0,25 dan sumbu Y 0,275. Dapat disimpulkan bahwa PT Mahakarya Sudarna berada di posisi agresif. Keren Kang Enda. Berdasarkan wawancara dan analisis tadi dapat disimpulkan bahwa performa dari PT Mahakarya Sudarna sudah cukup baik karena berdasarkan analisis usaha ini ada di fase agresif. Dan semoga PT Mahakarya Sudarna dapat meningkatkan lagi performanya. Sekian dari video kali ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan maupun apalah itu, kesalahan saya banyak. Mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.